Jatuh cinta cuma membuatku hancur. Aku tak akan jatuh cinta lagi, Mas. Wah, kalau kamu merasakan hal itu, semoga lekas sembuh ya, Mas. Semoga luka-luka di hatimu karena cinta segera terobati. Aku yakin setiap pria berhak mendapatkan cinta yang baik. Kalau saat ini kamu masih terus sakit karena jatuh cinta, mungkin kamu masih dalam tahap cinta yang emang menyakitkan. Nah, ini yang mau kita bahas, Mas. 3 tahapan cinta yang akan kamu lalui dalam hidup. 3 tahapan cinta ini bukan cuma masalah wanita, tapi 3 fase evolusi mentalmu sebagai pria. Sudah melewati tahap 1, tahap 2, tahap 3, atau kamu malah langsung melompat ke tahap terakhir. Jadi gini, Mas, penjelasannya. Yang pertama adalah cinta monyet. Bahasa kerennya idealistic love. Ini cinta yang biasanya muncul saat kamu masih muda, masih duduk di bangku sekolah di kota seperti Bandung atau Surabaya. Bentuknya tidak cuma pacaran, bisa juga naksir sepihak pada teman sekelas, kakak kelas, bahkan guru perempuanmu. Cinta yang kedua adalah the heart love. Ini adalah cinta yang berapi-api, penuh nafsu, gairah, dan drama. Ini membuatmu merasa hidup, tapi bisa juga menjadi yang menghancurkanmu sampai berkeping-keping, sampai trauma. Di fase ini, kamu akan merasakan yang namanya pertengkaran hebat, pengkhianatan, bahkan perceraian. Tahapan yang ketiga ini yang kita sebut sebagai cinta sejati. Cinta ini tenang, damai, dan kadang justru datang dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti embusan angin sejuk di dataran tinggi Dieng. Cinta ini bisa menyembuhkan luka-lukamu, melengkapi hidup, dan membuatmu jadi pria yang lebih baik. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama yang paling awal kita sebut saja cinta monyet, atau tadi bahasa kerennya adalah idealistic love. Cinta ini datang saat kamu masih muda, masih jadi remaja di kota pelajar seperti Yogyakarta. Ingat tidak wanita pertama yang kamu sukai? Atau gebetan pertama yang kamu sukai, sampai kamu mencari tahu semua media sosialnya. Cinta ini, Mas, bisa dibilang masih manis, lugu, dan murni. Kamu berpikir cinta itu seperti di film-film romantis. Kamu membuat janji, kamu menyatakan cinta dengan cara-cara yang romantis. Kamu menulis surat cinta pakai pulpen wangi. Kamu bahkan rela menunggunya di depan gerbang sekolah SMA di Surabaya cuma untuk melihat dia tersenyum. Masih ingat tidak, Mas, masa-masa itu, Mas? Lalu pelajaran apa sih yang bisa kamu ambil dari sini? Banyak, Mas. Salah satunya adalah kamu belajar bagaimana rasanya suka pada seseorang, bagaimana rasanya cemburu, bagaimana rasanya deg-degan, bagaimana rasanya pegangan tangan pertama kali. Tapi yang penting kamu juga belajar tentang persepsi sosial. Kamu ingin semua orang tahu kalau kamu berpacaran dengannya, bangga menggandengnya. Cintamu masih butuh pengakuan dari luar. Tapi kita juga membicarakan dampak yang kurang bagusnya ya, Mas. Cinta monyet itu dangkal, boleh dibilang tidak terlalu bertanggung jawab. Karena waktu itu kamu mungkin masih muda, jajan saja masih pakai uang orang tua kan? Biasanya cinta monyet ini tidak bertahan lama, berakhir ketika kamu sudah lulus dari sekolah di Semarang atau kamu pindah sekolah. Dan saat putus, aduh, rasanya dunia mau runtuh, seperti langit runtuh, bumi terbelah. Tapi besoknya kamu sudah bisa jadi lebih baik dan sudah bisa melirik wanita lain. Iya kan? Itu normal, Mas. Ibaratnya sebuah pertandingan sepak bola, kamu jatuh cinta di tahap ini, itu masih seperti kamu lagi melakukan pemanasan. Nah, oke, kita masuk ke tahapan yang kedua sekarang. Ini adalah cinta yang menggairahkan tapi menghancurkan. Bahasa kerennya kurang lebih adalah the heart love. Ini datang saat kamu sudah bukan remaja lagi, saat kamu sudah mulai mengerti kalau dunia itu tidak seperti cinta di film-film romantis. Cinta di tahapan ini bisa dibilang sangat intens, Mas, luar biasa. Kamu merasakan chemistry yang sangat kuat dengan wanita yang kamu sukai, kamu seperti kecanduan. Rasanya seperti menemukan belahan jiwa yang paling sempurna, seperti bertemu di tengah ramainya Pasar Beringharjo Yogyakarta. Tapi di saat yang sama, dia juga yang membuatmu paling stres setengah mati. Bisa jadi hubunganmu diisi dengan konflik berkepanjangan, sering bertengkar, putus nyambung seperti sinetron, tapi tiap kali balikan rasanya seperti cinta pertama lagi, membuatmu kecanduan. Kamu tahu tidak kenapa cinta seperti ini dalam hidupmu? Kejadian ini berulang sampai akhirnya kamu hancur, berkeping-keping, sampai akhirnya kamu merasa kalau cinta itu tidak bagus buat dirimu.
Kamu jadi skeptis, apa aku memang tidak ditakdirkan untuk jatuh cinta ya? Jadi Mas, kamu tahu kenapa cinta seperti ini dalam kehidupmu. Ini untuk memberimu pelajaran keras. Kamu belajar tentang batas diri atau boundary. Kamu belajar tentang apa yang kamu mau dan apa yang tidak kamu mau dalam sebuah hubungan cinta. Kamu belajar kalau nafsu dan gairah saja itu tidak cukup. Kadang gairah yang terlalu membakar itu malah membuatmu lupa sama diri sendiri, Mas. Cinta ini membuatmu menangis, membuatmu marah, membuatmu frustrasi. Mungkin kamu sampai rela mengorbankan banyak hal cuma untuk dia. Kamu jadi berpikir, aku ini kenapa sih? Kenapa aku terjebak di sini terus? Dan itu bagus, Mas, karena di situ kamu introspeksi. Kamu akan sadar, aku pantas dapat yang lebih baik. Cinta ini tidak nyaman, tapi dia mengasahmu. Dia membuatmu jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tahu diri. Dan ketika akhirnya perpisahan datang, wah luar biasa, Mas. Sakitnya mungkin tidak akan pernah bisa kamu lupakan seumur hidup. Pilihannya ada dua. Kamu jadi hancur karena rasa sakit, atau kamu jadi lebih baik karena sakit yang kamu rasakan tadi. Nah, kalau kamu bisa bertumbuh untuk jadi lebih baik, kamu belajar dari cinta jenis ini. Kamu akan menemukan cinta tahap ketiga, yaitu cinta sejati. Ini adalah hubungan yang kamu cari-cari seumur hidupmu. Cinta ini uniknya datang saat kamu sudah capek sama drama, saat kamu sudah tidak butuh validasi dari luar, saat kamu sudah nyaman sama diri kamu sendiri. Dia bukan pusat semesta hidupmu lagi, bukan yang paling membuatmu deg-degan seperti naik wahana di Dufar Ancol. Justru sebaliknya, rasanya tenang, nyaman, dan terasa seperti rumah. Di sini kamu tidak perlu pura-pura. Kamu bisa jadi diri kamu sendiri seutuhnya dengan segala kekuranganmu, dan kamu juga menerima dia apa adanya. Komunikasinya lancar, tidak ada asumsi-asumsi aneh, ada kepercayaan, ada rasa hormat, dan yang paling penting, kamu bisa merasa seperti sahabat sama pasanganmu. Pelajaran apa yang kamu dapat? Kamu belajar bahwa cinta sejati itu justru mudah, nyaman, tidak perlu perjuangan berlebihan yang membuatmu sampai berdarah-darah. Tidak perlu sampai membuatmu sakit dan trauma. Cinta sejati itu datang dengan sendirinya, dan dia membuat hidupmu jadi lebih baik, bukan jadi lebih sulit. Wanita itu akan jadi partner buatmu menjalani hidup, akan jadi pendamping buat perjuanganmu. Jadi Mas, kalau kamu lagi di fase cinta monyet, nikmati saja. Kalau sekarang kamu ada di fase cinta yang menghancurkan, sabar. Itu proses. Itu lagi mengajarkanmu sesuatu. Dan kalau kamu sudah ketemu cinta yang tenang, cinta sejati, jagalah erat-erat. Karena itu adalah harta karun. Dan yang harus kamu tahu, kawanku, kadang tidak semua orang bisa sampai ke tahapan ketiga. Tidak semua orang bisa merasakan cinta sejati. Tapi ada juga beberapa kasus di mana orang justru tidak mengalami cinta monyet, tidak mengalami the hurt love, tapi langsung melompat, langsung bertemu dengan yang ketiga. Bisa juga dia sudah melewati tahap pertama, terus masuk ke tahap kedua. Tiap kali ketemu wanita, bahkan sampai 5 kali, 10 kali, dia terus-terusan ada di cinta tahap kedua. Cinta yang bergairah tapi menghancurkan dan menyakiti. Sampai akhirnya dia kelelahan, tidak punya energi, dan akhirnya menyerah untuk jatuh cinta. Menyedihkan kan kalau sampai ini terjadi. Lalu bagaimana agar hal itu tidak terjadi? Kuncinya cuma satu, Mas. Sebelum mencintai wanita, kamu harus mencintai diri sendiri. Kamu harus mencintai Tuhan, dan kamu harus mencintai perjuanganmu sebagai seorang pria. Kalau kamu mencintai ketiga hal itu, pasti aku yakin kamu akan menemukan wanita terbaik yang bisa jadi cinta sejatimu. Kawanku, aku mau memberimu 10 afirmasi buat meyakinkanmu kalau kamu juga layak untuk dicintai dengan tulus. Yang pertama, aku pantas untuk mendapatkan cinta yang tenang karena aku sudah berani menghadapi berbagai kekacauan dalam hidupku dan aku sudah berani menaklukkan monster-monster jahat dalam diriku. Imanku adalah pegangan utama. Wanita yang tepat akan tertarik sama ketenangan yang aku punya, bukan karena drama. Aku menghargai setiap pertarungan dan perjuanganku.
Makanya wanita yang datang ke hidupku pasti akan menghargai kualitas diri yang aku punya. Aku percaya sama waktu Tuhan. Cinta terbaik tidak datang saat aku mengejar-ngejar dan mengemis-ngemis, tapi saat aku sudah bisa mencintai Tuhan dan mencintai diri sendiri. Cinta sejati tidak akan membuatmu jatuh babak belur, berdarah-darah dan terluka. Perjuanganku sekarang adalah untuk membuat diriku jadi lebih baik, bukan untuk mengemis perhatian dari wanita. Aku adalah pria sejati. Aku akan menutup pintu drama dan aku akan membangun hubungan yang penuh rasa hormat dan stabil. Setiap langkah yang aku ambil, aku makin dekat sama Tuhan. Aku makin dekat sama impian yang aku perjuangkan. Itu otomatis akan menarik jodoh yang sudah disiapkan, wanita terbaik dalam hidupku. Aku tidak panik, aku tidak takut. Aku menikmati waktu sendiri, aku menikmati perjuanganku sebagai seorang pria sejati. Saat aku sudah bersih dan siap, wanita yang akan masuk dalam hatiku pasti sejalan dan dia juga bisa memahami apa yang sedang aku perjuangkan. Jadi kawanku, kalau kita membicarakan berbagai tahapan cinta, terutama bagian tahapan kedua di mana ada cinta yang menghancurkan, ini perlu diperhatikan dengan baik. Kadang pria suka terlalu polos dan naif dalam melihat cinta. Sangat mudah kena manipulasi, sangat mudah kena permainan, terutama dari wanita-wanita toksik yang tidak baik. Jadi, kamu tahu sendirilah, ada wanita-wanita yang memang jago membuatmu bingung, membuatmu merasa bersalah, padahal kamu sebenarnya tidak salah. Ada juga yang jago manipulasi agar dia bisa mendapatkan semua yang dia mau darimu. Jadi, aku mau merekomendasikan satu e-book terbaru dari Pria 100% buat kamu. Judulnya adalah Tipu Daya Wanita Toksik dan Pria Toksik. Di e-book ini, kamu akan belajar bagaimana caranya mengenali red flag wanita toksik dari awal, bagaimana strategi menghindari hal itu, dan bagaimana bisa keluar dari hal itu kalau kamu terlanjur terjebak. Dan yang paling penting adalah bagaimana melindungi diri kamu dari drama yang tidak perlu dari wanita dan pria toksik dalam hidupmu. E-book ini bukan buat membuatmu jadi seorang bajingan, Mas. Ini tentang jadi pria cerdas yang tahu kapan harus bilang cukup dan melindungi perjuanganmu. E-booknya bisa kamu baca di kolom komentar atau bio. Boleh bayar semampunya. Buat aku, yang penting kamu jadi bisa melindungi perjuanganmu dan bisa menemukan cinta sejati dalam hidupmu. Oke kawanku, pesan utamanya adalah sebelum mencintai wanita, pastikan kamu sudah mencintai diri sendiri, kamu mencintai Tuhan, dan kamu sudah mencintai jalan perjuanganmu sebagai seorang pria sejati. Aku percaya kamu bisa, dan aku percaya kamu akan jadi pria yang sukses. Sampai jumpa di puncak kawanku, salam jantan, semangat Mas. Ya.